Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tolaatul Lutfi Al-Amri, NPM 2012101133. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang gangguan kesehatan mental di sekolah pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Ika Aryati, MPD. Selamat menyaksikan. Mari simak materi berikut. Gangguan kesehatan mental di sekolah. Topik yang pertama, mental hygiene di sekolah. Gagasan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional di sekolah. Pemahaman pimpinan sekolah dan guru-guru, terutama guru BK atau konselor, tentang mental hygiene sangatlah penting. Pimpinan dan para guru-guru secara sinergi dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun moral spiritual untuk perkembangan kesehatan mental para siswa. Di samping itu, mereka dapat memantau gejala gangguan mental para siswa sedini mungkin. Mereka dapat memahami masalah mental yang dapat diatasi sendiri dan dapat menentukan mana yang seyogyanya ditunjukkan kepada para ahli yang lebih profesional. Selanjutnya, bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental di sekolah. Para siswa di sekolah tidak semuanya terbebas dari berbagai bentuk gangguan kesehatan mental. Saya di sini akan menjelaskan berbagai bentuk kesehatan mental yang dimaksudkan, yakni yang pertama, gangguan depresi. Seorang anak yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti yang pertama, dia akan merasa sedih yang berkepanjangan, terus suka menyendiri, sering melamun, baik itu di sekolah maupun di rumah. Tingkat untuk belajarnya tuh menurun gitu, dan sulit mengambil keputusan. Seorang anak yang mengalami gejala-gejala depresi akan memperlihatkan kreativitas inisiatif dan motivasi belajar yang menurun. Sehingga apa yang diakibatkan? Sehingga akan menimbulkan kesulitan belajar yang membuat prestasi belajarnya terus menurun. Untuk yang kedua, sindrom ujian nasional atau UN. Stres mungkin, tegang, gelisah, panik, khawatir, dan takut menghadapi ujian merupakan gejala psikologis yang kerap mendominasi hati dan pikiran siswa. Tidak sedikit pula yang bersikap sebaliknya, terlihat acuh dan santai. Sindrom menjelang ujian tentu perlu dicermati dan diatasi secara tepat, baik oleh diri sendiri, orang tua maupun guru. Dalam kondisi tertentu, sindrom UN tersebut kerap mengganggu kesehatan. Ada yang jadi gampang sakit, terlihat lesu, dan sulit berkonsentrasi ketika belajar. Mungkin lo akan merasa, aduh, takut tidak lulus nih. Nah, hal itu merupakan hal yang normal bagi setiap siswa dan merupakan hal yang paling membebani mental para siswa. Upaya mengatasi dan meminimalisir sindrom UN memerlukan upaya persiapan dan dukungan integral dari aspek material, moral, mental, psikologis, spiritual, intelektual, dan emosional yang dilakukan semua pihak terkait, terutama pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Ketika mendengar istilah UN atau ujian nasional, seolah-olah menjadi nama yang menyeramkan. Gejolak mental para siswa menjadi begitu mencekam. Terjadi perubahan perilaku berupa gangguan kesehatan mental bagi yang tidak lulus, mulai dari yang ringan, menangis, histeris, yang terberat berupa pingsan, bunuh diri, sampai tindakan anarkis dalam bentuk perusakan fasilitas sekolah yang sebenarnya sangat mereka cintai dan seharusnya menjadi kenangan indah mereka. Kemudian yang ketiga, gangguan kecemasan. Anak-anak dengan gangguan kecemasan biasanya menanggapi hal-hal tertentu atau situasi dengan rasa takut dan ketakutan, serta dengan tanda-tanda fisik dari kecemasan, seperti gugup, kemudian jantung berdenyut lebih kencang, dan berkeringat ataupun gemetar. Untuk yang keempat, yakni Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Anak-anak dengan ADHD umumnya memiliki masalah dalam hal berkonsentrasi, tidak bisa mengikuti petunjuk, mudah bosan, dan frustasi dengan tugas-tugas. Mereka juga cenderung bergerak secara terus-menerus dan impulsif atau tidak berpikir sebelum bertindak. Sejak dulu, puluhan tahun terakhir, gangguan pemusatan perhatian ini sering disebut sebagai ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorders.
ADHD ini harus memiliki 3 gejala utama yang nampak dalam perilaku seorang anak, yaitu inatensi, hyperaktif, dan impulsif. Gangguan ini ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatian pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang waktu perhatiannya sangat singkat apabila dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. ADHD ini biasanya disertai dengan gejala hyperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Kelainan ini dapat mengganggu perkembangan anak dalam hal kognitif, perilaku, sosialisasi, maupun komunikasi. Kemudian yang kelima, gangguan perilaku yang mengganggu. Anak-anak dengan gangguan ini cenderung menentang aturan dan sering mengganggu dalam lingkungan terstruktur seperti sekolah. Selanjutnya, gangguan perkembangan pervasif. Anak-anak dengan gangguan ini bingung dalam pemikiran mereka dan umumnya memiliki masalah dalam memahami dunia di sekitar mereka. Yang ketujuh, gangguan makan. Gangguan makan yang intens melibatkan emosi dan sikap, serta perilaku yang tidak biasa yang berhubungan dengan berat badan atau makanan. Kemudian yang kedelapan, gangguan eliminasi. Yang kesembilan, gangguan belajar dan komunikasi. Anak-anak dengan gangguan ini memiliki masalah penyimpanan dan pengolahan informasi, serta yang berkaitan dengan pikiran dan ide mereka. Yang ke-10, gangguan afektif ataupun suasana hati. Gangguan ini melibatkan perasaan kesedihan, persisten atau suasana hati yang cepat berubah, serta termasuk depresi dan gangguan bipolar. Yang ke-11, skizofrenia. Gangguan ini melibatkan persepsi dan pikiran yang dapat menghalangi proses pencapaian suatu tujuan. 12, gangguan tik. Gangguan ini menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan berulang-ulang, tiba-tiba dan spontan atau tidak dilakukan pada tujuan. Setelah mempelajari bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental di sekolah, tentunya kita akan bertanya-tanya, apa sih penyebab dari gangguan kesehatan mental di sekolah tersebut? Apa sih penyebabnya? Nah, penyebab gangguan mental secara pasti memang belum diketahui, tetapi peneliti menunjukkan bahwa kombinasi faktor, termasuk keturunan, trauma psikologis, dan stres lingkungan mungkin dapat menyebabkan dari gangguan kesehatan mental di sekolah tersebut, terutama pada anak. Mungkin cukup sekian materi tentang mental hygiene di sekolah yang dapat saya jelaskan. Kesimpulannya yakni, marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan mental baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, karena kesehatan mental itu adalah utama. Kesehatan mental dan kesehatan jasmani itu saling berkesinambungan, maka dari itu kita harus saling menjaga satu sama lain agar apa? Kesehatan mental dan kesehatan jasmani kita terjaga dan kita dapat melakukan aktivitas secara optimal dan dapat melakukan pembelajaran secara efektif dan baik pula. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.